Daim korudun kolladın sen beni. Hasbutat. Kamu selalu melindungiku. Kamu juga membawaku ke dalam istana. Waktu cepat berlalu. Saat itu aku masih muda. Sekarang, aku sudah kehilangan rambutku. Aku semakin tua. Namun, kamu masih tetap sama. Apa rahasiamu? Hachi pun tersenyum dan menjawab, jangan membuat penampilanku mempengaruhimu, Benam. Aku sudah tua di dalam. Sen dışıma bakma Beynam, bakma. İçim... Kamu mengatakan kita hampir sampai. Di mana kedai minumannya? Hani geldik diyordun. Nerede bu meyhane? Geldik. Benam pun menjawab, itu di sana. Ayo. Mereka pun masuk ke dalam toko. Gel. Evet. Hachi lalu berkata, ini terlihat baik. Di mana partnermu? Benam menjawab, dia di sana. Kalika Hatun. Benam pun memanggil seorang gadis. Kalika Hatun. Geliyorum. Ortağın hatun mu? Hachi pun berkata, apakah partnermu adalah seorang wanita? Benam mengangguk. Hachi pun berkata, kamu bilang dia adalah teman lamamu. Benam, apakah kamu menipuku? Beynam ağa. Ayakta mı uyuttun yoksa beni? Hı? Allah. Benam menjawab, ayahnya adalah temanku. Aku mengenal Kalika sejak masih kecil. Ayahnya tidak ingin meninggalkan putrinya sendirian bersama para predator. Itulah mengapa aku terburu-buru. Benam pun kemudian memperkenalkan Kalika kepada Hachi. O yüzden acele ettik zaten. Benim ağam. Kalika Hatun. Hacı ağa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hachi berkata, Benam, selamat. Semoga Tuhan membantumu. Aku akan pergi. Selamat tinggal. Kazancınız bereketli olsun. İnşallah. Selametle. Nereye? Bu acele... Namun Benam menghentikan Hachi. Benam berkata, kamu mau kemana? Mengapa terburu-buru? Biarkan aku menawarkanmu sesuatu. Hachi menjawab, tidak, aku sudah terlambat. Aku tidak akan membuat Sultana menunggu. Selamat tinggal. Benam pun mengerti. Benam berkata, sampaikan salamku pada Qasem Sultana. Madem. Sağ ol ağam. Sultanımıza selamlar, hürmetler. Benim ağam. Kalika lalu berkata pada Benam, apakah kamu sudah membawa uangnya? Benam menjawab, aku tidak pergi kemanapun. Besok aku akan membawanya. Kalika menjawab, aku membutuhkannya sekarang. Jika kita tidak menyediakannya sore ini, maka mereka akan menghancurkan kedai kita. Sek meyhaneyi başımıza yıkarlar. Kim yıkacakmış? Benam pun bertanya, siapa yang akan menghancurkan? Nampaknya Benam tidak tahu apa yang terjadi di bazar. Di istana, Atike berkata, Valide, aku tidak mau datang. Aku tidak suka. Qasem menjawab, aku tidak ingin membuat mereka menunggu. Kita harus bersama mereka dan berbagi penderitaan di masa sulit ini. Tidak lama putri masuk. Paylaşmamız gerek. Valide Sultan. Qasem berkata, Faria, kita akan pergi ke rumah penampungan. Kamu juga harus ikut. Faria pun sangat senang karena diajak untuk pertama kali. Di lain sisi, Kemenkes tiba di barak, dan ia pun bertemu dengan Halil Pasha. Kemenkes ağa. Halil Paşa. Kemenkes berkata, aku terkejut melihatmu berada di sini. Halil menjawab, aku hanya ingin mengunjungi teman lamaku. Kami hanya mengobrol. Aku akan pergi. Selamat tinggal. Uğurlarım. Halil pun lalu pergi. Ferhat lalu datang. Kemenkes pun berkata, Ferhat, aku telah berbicara dengan raja. Persiapan akan dilakukan, tapi kamu masih belum mengatakan apapun. Senin mevzuyu bana iyice anlatman gerek. Hacet kalmadı Kemenkeş ağa. Ferhat menjawab, tidak ada yang perlu dikatakan Kemenkes. Seorang aga lalu berkata, Hünkârımız çığlığımızı işitene kadar Qasem Sultan telah membantu kami sebelum raja mendengarkan kami. Dia datang membantu seperti malaikat. Dia akan memenuhi keinginan kami semua. selam gibi yetişmiştir imdadımıza. Gereken eksikleri tamamlayacaktır. Mendengar hal itu, Kemenkes pun menjadi marah. Dia berkata, jaga ucapanmu. Lafını bil de konuş. Kapanpun Qasem Sultan menjanjikannya, Qasem Sultan telah terlebih dahulu mengatakannya pada raja. Sekarang,
Beritahukan padaku siapa bandit yang memaksa orang-orang untuk membayar. Haraca kesen Yeniçeri eşkıyaları. Ferhat menjawab, kami tidak tahu namanya. Tapi apa yang mereka lakukan telah menghina kami semua. Kami akan mencari tahu dan menghukumnya. Kemenkes menjawab, Ferhat kamu tidak akan menghukum mereka. Rajalah yang akan melakukannya. Tunggu pesanku selanjutnya. Benden haber beklersin. Di istana, Gulbahar datang menemui Ayşe ke ruangannya. Gülbahar Sultan, hoş geldiniz. Gulbahar berkata, aku sangat bahagia Ayşe. Semoga Tuhan memberimu anak yang sehat. Ayşe pun menjawab, terima kasih. Musim dingin telah berubah menjadi musim semi. Gulbahar berkata, Tuhan menyayangimu. Faria akan tahu tempatnya. Faria yang menyombongkan dirinya di sekitar harem, dia tidak akan bisa menjadi sultana. Dia tidak akan bisa menjadi sultana tanpa memberikan anak pada dinasti. Hanedana evlat vermeden sultan mı olunurmuş? İnşallah hünkârımıza bir şehzade daha verin. Ayşe menjawab, ya, aku harap aku akan memberikan pangeran yang lain pada raja. Itu akan membuat dia mengerti. Pernikahan mereka tidak ada artinya. Nikahın hiçbir hükmü yok. Ayşe, Gulbahar berkata, aku harap Ayşe, sekarang aku membutuhkan bantuanmu. Ayşe pun mempersilahkan Gulbahar untuk duduk. Ayşe pun berkata, apa yang kamu inginkan? Gulbahar menjawab, aku membutuhkan segel Kosem Sultan. sultanın mührüne ihtiyacım var. Validemin mührü mü? Ayşe berkata, bagaimana bisa kamu memintaku melakukan itu? Aku tidak bisa. Itu tidak mungkin. Gulbahar menjawab, kamu telah berhutang padaku. Apakah kamu ingat? Bukankah kamu tidak ingin rahasiamu terungkap? Ayşe pun merasa terpojok. Ortaya dökülmesini istemezsin. Ayşe berkata, bagaimana aku bisa melakukannya? Itu tidak mungkin. Tidak seorang pun yang bisa menyelamatkanku jika ini terdengar. Gulbahar menjawab, jangan khawatir. Tidak seorang pun yang akan mendengarnya. Cukup, tunggu sampai waktu yang tepat. Dan kamu bisa mencetaknya di sini. Itu saja. Bir an bulup baksın. O kadar. Ayşe pun bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu menginginkannya? Gulbahar menjawab, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan hal yang buruk. Di sana ada properti yang ingin aku ambil alih. Dia mengambilnya dariku ketika aku diasingkan. Aku telah dituntut. Kamu tahu aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi segel dari Kosem akan menyelesaikan segalanya. Her şeyi çözer.